Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Anantama Endriartio dengan NPM 20.120.11336. Kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Kejahatan terhadap kedudukan negara dibagi menjadi 4. Yang pertama tentang kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara. Yang kedua tentang kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga tentang kejahatan-kejahatan terhadap negara-negara asing bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara tersebut. Dan yang terakhir atau keempat tentang kejahatan-kejahatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan. Sifat dari kejahatan terhadap keamanan negara itu biasanya pengkhianatan terhadap suatu negara berupa yang pertama, pengkhianatan intern atau hoogverraad yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara. Jadi, mengenai keamanan intern inwendige veiligheid dari negara. Yang kedua, pengkhianatan ekstern atau landverraad yang ditunjukkan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negara. Jadi mengenai keamanan ekstra uitwendige veiligheid dari negara. Misalnya hal memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan kita. Kemudian berikutnya ada makar. Kata makar anslag berarti serangan. Dalam pasal 87 KUHP yang mengatakan bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan, begin van uitvoering, dalam arti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP. Contohnya, yang pertama makar terhadap kepala negara. Dalam pasal 104 KUHP, makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selain itu, ada tindak pidana makar yang lain. Contohnya yang pertama, makar yang dilakukan dengan tujuan oogmerk untuk membunuh kepala negara, terdapat pada pasal 338 KUHP. Yang kedua, makar yang dilakukan dengan tujuan untuk merampas kemerdekaan kepala negara dalam pasal 333 KUHP. Dan yang ketiga, makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala negara tidak mampu memerintah. Mengenai tindak pidana kedua, dalam pasal 333 KUHP mengandung tidak hanya tindak pidana menahan orang, tetapi juga tindak pidana meneruskan penahanan orang. Perbuatan meneruskan penahanan orang ini tidak disebutkan oleh pasal 104 yang menyebabkan bahwa apabila penahanan kepala negara diteruskan oleh orang lain daripada si pelaku semula, maka orang lain ini hanya dapat dipersalahkan melanggar pasal 333 KUHP dengan maksimum hukuman hanya 8 tahun penjara. Kemudian mengenai tindak pidana ketiga, bahwa perbuatan menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan dengan tidak adanya suatu penjelasan dalam KUHP dapat diartikan secara luas, yaitu berakibat keadaan kepala negara tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis, akan berputus asa, tidak sanggup lagi untuk menjalankan pemerintahan. Misalnya dengan kekerasan membuat kepala negara lumpuh, kehilangan panca indera, atau memberikan obat-obatan yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan maupun kemampuan berpikir kepala negara. Kemudian yang kedua yaitu ada contoh makar supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh. Terdapat pada pasal 106 KUHP yang menyatakan sebagai berikut. Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tindak pidana dalam pasal 106 ini adalah penyerangan terhadap kedaulatan atas wilayah negara yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama,
yaitu menaklukkan atau menyerahkan sebagian atau seluruhnya wilayah negara kepada kekuasaan asing. Contoh kasus misalnya menyerahkan Kalimantan ke tangan Malaysia dan menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda pada masa penjajahan. Dan cara yang kedua yaitu memisahkan sebagian wilayah negara dari negara Indonesia, dalam arti membuat bagian wilayah tersebut menjadi suatu negara yang merdeka. Contoh kasus misalnya yaitu GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada OPM atau Operasi Papua Merdeka. Contoh dua kasus tersebut yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk makar. Kemudian makar yang ketiga yaitu makar untuk menggulingkan pemerintahan atau yang bisa disebut unwantelling. Dalam pasal 107 KUHP ayat 1, makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di ayat kedua, pemimpin dan pengatur makar tersebut di ayat 1 diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Contoh kasus dari makar tersebut yaitu yang terjadi pada tahun 1998 ketika pemerintahan Presiden Soeharto. Banyak orang-orang yang melakukan makar untuk menggulingkan pemerintahannya karena dianggap telah sangat lama memerintah di Indonesia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan atau kejahatan terhadap ketertiban umum. Contohnya yaitu menyatakan perasaan tak baik terhadap pemerintah, kemudian menyatakan perasaan tidak baik terhadap golongan penduduk tertentu, permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, turut campur dalam suatu pemilihan di luar negeri. Contoh kasus kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu melakukan tindak kekerasan, rasis, ataupun SARA yang merupakan hal yang sangat ditentang di Indonesia.